cerita kejadian yang kami alami di distrik Kiwirok berawal pada pukul 7 pagi. Kami disampaikan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi penyerangan dari KKB atau kelompok kriminal bersenjata akan berhadapan dengan pihak TNI Polri. Sehingga kami dari tenaga kesehatan diminta untuk bisa membackup apabila terjadi percecokan atau penyerangan yang dilakukan oleh KKB terhadap TNI Polri itu. Sehingga kami nakes sendiri mengambil langkah bijak untuk tetap tenang di dalam barak medis dan juga berstandby di puskesmas, sehingga apabila terjadi penyerangan kami bisa apabila terjadi penyerangan dan juga ada korban, kami sebagai nakes bisa mengantisipasi kejadian itu. Tetapi semuanya itu berbanding terbalik. Sekitar pukul 9.00 terjadi letusan senjata pertama kalinya di atas Pos Pamtas Distrik Kiwirok, Pos Pamtas RI PNG, terjadi pada pukul 9 pagi. Jadi kami nakes juga tidak berpikir banyak atau tidak menganalisanya bahwa akan terjadi penyerangan terhadap pihak nakes. Jadi kami memilih untuk tetap tenang dan di dalam rumah. Pada pukul 9:05 kejadian berbanding terbalik. KKB mulai menghancurkan puskesmas dengan memukul kaca jendela puskesmas dan juga mulai menyiram bensin keliling puskesmas. Dan mereka melakukan pembakaran pertama pada puskesmas tersebut. Kemudian sekitar pukul 9:07 mereka bergeser menuju ke barak dokter yang di sebelah puskesmas. Mereka melakukan penyerangan yang sama, memukul kaca-kaca jendela, kemudian menyiram bensin di sekeliling barak dokter itu. Kemudian dilakukan pembakaran. Di dalam barak dokter itu sendiri terdapat 5 orang teman yang dipimpin langsung oleh Dr. Restu Pemanggi bersama Paman Lukas Luji, Suster Siti Kotija, dan juga Paman Denny. Pada saat pukul 9:10 mereka semakin membrutal. Mereka berusaha untuk masuk ke dalam barak dokter dan menyerang petugas. Sehingga pada saat itu rombongan pertama yang ada di barak dokter memilih untuk keluar dari barak dokter secara berhamburan, secara terpisah. Paman Lukas bersama Suster Siti, Paman Denny sendiri dan juga dokter dan juga Paman Gerat lari menuju arah Mado. Sampai di Mado, dokter sendiri dihadang, kemudian dipukuli dengan besi, kemudian digiring ke jurang dan langsung ditendang ke arah jurang. Pada pukul 9 lewat sekitar 11 menit, mereka bergerak lagi menuju ke barak yang kedua yang dipimpin langsung oleh saya sendiri sebagai ketua tim. Di situ kami ada 6 orang. Saya sendiri sebagai ketua tim, Paman Selo, Paman Emmanuel Abi, Paman Patra, Suster Christine, Suster amankan diri. Mereka menjawabnya, kita lompat saja. Akhirnya tanpa berpikir panjang saya menghitung 1 sampai 3 dan saya sendiri lompat pertama. Kemudian ketiga suster mengikuti saya untuk melompatnya. Sesampainya di bawah kami pikir bahwa kami sudah aman dari kejaran mereka, tetapi mereka tetap mengikut kami ke bawah. Sampai ke bawah saya sendiri tersangkut di akar pohon. Kemudian ketiga suster yang lainnya, yang satunya Suster Kris tersangkut di pohon juga. Suster Ella tersangkut di antara semak-semak. Kemudian Suster Anti, dia melompat jaraknya sekitar 150 meter ke dalaman jurang ini gitu. Dan dia juga tersangkut di semak-semak. Mereka terus mengikut kami ke bawah, kemudian mendapati Suster Anti di bawah. Kemudian mereka naik, dapat lagi Suster Ella yang sekarang sudah ada di almarhum. Kemudian mereka dapat lagi Suster Kris. Saya sendiri mereka tidak dapat karena saya sembunyi di antara tebing dan juga akar-akar. Kemudian mereka mengumpulkan ketiga suster ini. Kemudian mereka semakin membabi buta. Mereka mulai menelanjangi suster. Kejadian semakin brutal karena jumlah mereka semakin banyak. Akhirnya suster-suster ini tidak berdaya lagi.
mereka semakin lemah, akhirnya mereka pingsan. Dalam keadaan pingsan mereka dipikir bahwa mereka sudah meninggal, sehingga terpaksa mereka didorong lagi ke dalam jurang yang lebih dalam. Kedalaman jurang itu sekitar 300 sampai 400 meter. Suster Christine yang didorong pertama, kemudian Suster Anti dan juga Suster almarhum atau Suster Ella. Sesampainya dibawa ke dalaman jurang itu, Suster Anti langsung pingsan, dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri. Suster Chris masih sempat dari pingsannya bisa sadar. Suster Ella juga dari pingsannya bisa sadar kembali. Akan tetapi dalam keadaan itu mereka tetap ikut ke bawah. Kemudian Suster Anti dan Suster Chris masih bisa bertahan untuk memilih untuk menghindar dari mereka dengan menyembunyi di semak-semak. Suster Ella yang sudah tidak, walaupun dalam keadaan sadar tetapi sudah tidak berdaya, nyangkutnya di pohon sehingga mereka ikut ke bawah lalu membunuhnya secara babi buta.